Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Kertasena Efta dari kelas 10-9. Tujuan video pembelajaran ini adalah agar kita dapat menentukan titik sampel, ruang sampel, dan peluang suatu kejadian tanpa memperpanjang waktu. Mari kita mulai. Peluang. Peluang adalah besaran probabilitas atau kemungkinan keberlangsungannya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana, seperti permainan dadu, melainkan pada hal yang lebih kompleks, seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Titik sampel. Titik sampel adalah hasil dari percobaan. Misalnya kita melakukan percobaan melempar satu buah dadu. Maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sementara itu, jika kita melakukan percobaan melempar satu buah uang koin, maka titik sampelnya adalah A dan G. A berarti angka dan G berarti gambar. Contoh lainnya, misalnya kita melempar dua buah uang koin, maka titik sampelnya adalah A, 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 G, G, A, dan G, G. Selanjutnya ialah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga biasanya disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan S. Ruang sampel berisi seluruh titik sampel yang ada alias semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan. Kita ambil contoh dari percobaan pada pembahasan titik sampel tadi. Percobaan pertama yaitu melempar satu buah dadu dengan titik sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampel adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, percobaan kedua yaitu melempar sebuah uang koin dengan titik sampel adalah A dan G. Maka ruang sampel S adalah A dan G. Cara menyusun anggota ruang sampel. Ada 3 cara untuk menyusun anggota ruang sampel, yaitu dengan cara mendaftar, menggunakan diagram pohon, dan menggunakan tabel. Yuk, mari kita bahas. Cara pertama adalah menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar alias menuliskan seluruh anggota ruang sampel secara berurutan. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya tidak terlalu banyak. Contohnya saat kita melemparkan dua buah koin sekaligus. Maka titik sampel atau semua hasil yang memungkinkan terjadi dari percobaan tersebut adalah AA, AG, GA, dan GG. Maka banyak anggota ruang sampel NS sama dengan 4. Cara kedua, menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampel cukup banyak dan akan memakan waktu jika menggunakan cara mendaftar. Contohnya, saat kita melemparkan satu buah koin dan satu buah dadu, maka kemungkinan terjadi munculnya adalah angka A atau gambar G pada koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalkan uang koin dianggap bagian pertama, sementara dadu dianggap bagian kedua. Maka bisa digambarkan diagram pohon sebagai berikut. Maka banyak ruang anggota sampel NS sama dengan 12. Cara ketiga adalah menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampel sangat banyak dan akan memakan waktu jika menggunakan cara mendaftar maupun diagram pohon. Contohnya saat kita melemparkan dua buah dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang akan muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil berikut. Maka banyak anggota ruang sampel NS sama dengan 30. Peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian erat kaitannya dengan pembahasan tentang ruang sampel dan kejadian. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara jumlah suatu kejadian N, A, dan semua kemungkinan yang ada, N, S. Secara matematis,
Rumus peluang suatu kejadian A pada ruang sampel S adalah berikut. Dengan P A peluang terjadinya, N A banyaknya elemen kejadian, dan N S banyaknya elemen ruang sampel. Peluang terjadinya suatu kejadian itu berada di rentang 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan kejadian yang mustahil terjadi, atau banyaknya elemen A sama dengan 0. Sementara itu nilai 1 menunjukkan kejadian yang pasti terjadi, atau banyaknya elemen A sama dengan ruang sampel secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Contoh peluang 0 dan 1 adalah sebagai berikut. PA sama 0 atau kejadian yang mustahil terjadi, misalnya laki-laki melahirkan. PA1 atau kejadian yang pasti terjadi, misalnya matahari terbit dari timur. Contoh soal peluang suatu kejadian. Adapun contoh peluang suatu kejadian adalah berikut. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima. Pembahasan. Pada pelemparan sebuah dadu, banyaknya sampel yang mungkin akan terjadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan NS sama dengan 6. Mata dadu bilangan prima A sama dengan 2, 3, 5. NA sama dengan 3. Dengan demikian, peluang muncul mata dadu bilangan prima adalah sebagai berikut. Jadi, peluang munculnya mata dadu bilangan prima adalah 0,5. Dari soal yang sama, berapakah peluang terambilnya mata dadu faktor dari 6? Pada pelemparan sebuah dadu, banyak sampel yang mungkin terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, NS sama dengan 6. Mata dadu faktor dari 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, NA sama dengan 4. Dengan demikian, peluang muncul mata dadu faktor dari 6 adalah sebagai berikut. Jadi, peluang muncul mata dadu faktor dari 6 adalah 2/3. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.